Masih di acara Ruang MUI yang tentunya kita membahas sesuatu yang penting untuk kita ketahui bahwa berkurban itu ternyata bisa mendatangkan kebaikan. Apalagi kita berkurban sesuatu yang kita sayangi, itu akan mendatangkan jauh lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan ya. Contoh sederhananya tadi yang dijelaskan oleh narasumber kita Ustadz Alimuddin, yang dia mengorbankan sepeda kesayangannya selama 2 tahun ya, dipakai ke sana kemari ya, mungkin sudah sangat cinta sekali itu 2 tahun itu ya kan. Tapi satu dan lain hal, beliau harus mengorbankan dan memberikan secara sukarela kepada orang yang menyukai sepedanya, dan alhasil Allah balas berkali-kali lipat ya, dengan tiket dan lain-lainnya tentunya ya kan. Alhamdulillah. Itu salah satu cerita hikmah dari berkurban yang kita sayangi. Nah, kembali lagi tentang pembahasan kita Ustadz, ada kebetulan orang yang bertanya ya, pertanyaannya adalah tentang apa hikmah dan tujuan dibalik pelaksanaan kurban. Silakan Ustadz dijelaskan. Ya, baik. Sebelum kita bicara hikmah ya, kita bicara tujuannya dulu sebetulnya. Dari kosakata kurban itu berasal dari kata qoroba yang tadi sudah kita singgung, artinya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ini bukan main-main. Ketika Allah sudah menawarkan caranya, ini loh cara kalian supaya dekat sama aku, kepada aku, sehingga apa yang kalian butuhkan akan kuberikan. Jadi langsung tangkap saja, terima saja. Jangan terlalu banyak mikir aneh-aneh, apa sih yang Allah inginkan dengan kurban ini dan lain sebagainya. Kayak Bani Israel Ustaz ya? Iya, terlalu banyak bertanya kan. Makanya tadi sudah kita singgung ya, ketika kita sudah dihadapkan dengan tawaran Allah, sami'na wa ata'na, udah selesai kan begitu. Jangan seperti Qabil tadi, dia mungkin ini sebagai pelajaran penting juga bagi kita. Bagaimanapun kita misalkan menganggap itu syariat tak masuk akal sekalipun, tolong jangan dipaksakan akal kita supaya sampai untuk menarik simpulannya. Karena bagaimanapun itu bersumber dari Allah. Hanya Allah yang tahu hikmahnya sebetulnya. Hanya saja kan sudah bisa kita pahami dari segi kosakata saja, kurban itu tujuannya untuk membuat kita dekat dengan Allah ya. Nah, ini menjadi salah satu poin yang harus kita pahami bersama. Sehingga di sini juga kita bisa mendapatkan beberapa hikmah sebetulnya yang bisa kita ambil dari peristiwa kurban ini. Selain dari bentuk ketaatan kita atas instruksi dari Allah, bahkan ini tidak hanya sekedar instruksi tapi solusi yang Allah berikan dari berbagai macam permasalahan hidup yang bisa kita, yang saat itu mungkin bisa yang sedang kita lakukan. Nah, hikmahnya yang tak kalah penting di sini adalah bahwasanya ketika Allah sudah mensyariatkan ini semenjak dari manusia pertama, ini menggambarkan bahwasanya syariat ini penting. Buktinya dari manusia pertama saja sudah diinstruksikan Allah. Ini sudah berapa generasi kita dari Nabi Adam sampai sekarang ini kan gitu. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah juga sudah menerangkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj ayat ke-34 bahwasanya syariat kurban itu sudah dijalankan oleh semua umat, kata Allah. Terkait berbagai macam teknis yang mereka lakukan, tadi mungkin disinggung apakah dengan kambing atau lain-lain sebagainya. Terkait soal teknis itu cukup Allah yang tahu. Hanya saja Allah katakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat, kata Allah, walikulli, ini berarti tanpa terkecuali. Setiap umat yang sudah Allah hadirkan di muka bumi ini telah kami syariatkan penyembelihan, mansakan, kata Allah, penyembelihan. Ini kalau bahasanya disembelih otomatis hewan, bukan tumbuh-tumbuhan. Betul. Berarti sudah mulai mengkerucut ini. Objek mungkin yang menyembelih wortel gitu nggak mungkin. Pasti menyembelih hewan dong ya kan. Nah, artinya semakin dari Nabi Adam, Idris dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Muhammad, ini sudah semakin mengkerucut bahwasanya kurban itu objeknya harus hewan ternak, tak boleh lain daripada itu semua. Mengapa harus itu? Ya, ini kalau kita mengacu kepada sejarah manusia terkait soal hal-hal yang disenangi manusia yang sulit bagi mereka untuk mengorbankannya, justru hewan ternak. Ya, salah satunya zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia itu, kata Allah, dijadikan indah pandangannya terhadap apa-apa yang mereka senangi, salah satunya wanita, anak-anak, kemudian hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi karakter manusia memang dari dahulunya. Maka yang paling tepat menurut pandangan Allah untuk dikorbankan itu adalah hewan ternak. Itulah kenapa Nabi Ismail berubah jadi hewan ternak. Betul. Pada saat mau dipotong. Betul, karena nggak mungkin sebetulnya manusia yang dikorbankan. Misalkan kita mencintai istri kita,
mungkin istri yang diperintahkan Allah untuk dikorbankan, kan begitu. Betul. Nah, jadi logisnya seperti itu sebetulnya. Jadi jangan cari-cari lagi kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, nggak usah. Ya. Jadi hikmah yang kita pahami Ustaz bahwa dengan berkurban kita akan lebih tahu dan lebih yakin bahwasanya sesuatu yang kita kurbankan ini pasti sebuah kebaikan. Ya. Dan kita tidak usah mempertanyakan syariatnya tentunya. Betul. Ya, kalau menurut Ustaz sendiri sebenarnya bagaimana cara kita ya menyikapi orang-orang itu yang tidak mau berkurban Ustaz? Sementara dia orangnya mampu, punya uang gitu, tapi dia tidak mau berkurban. Kita tarik realitanya sekarang Ustaz. Ya, baik. Kalau mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, ini tegas sekali, jangan dekati tempat sholat kami kan. Artinya jangan dekati tempat sholat kami, ini menggambarkan bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang terindikasi muslim. Karena hanya orang-orang kafirlah yang tak layak beribadah di masjid. Nah, ini tapi luar biasa, status tegasnya. Hukumnya kalau kita bicara ini jangan pula nanti langsung kita vonis tiap yang nggak mau kafir kau ya, jangan begitu pula. Ini kan bahasa ketegasan sebetulnya dari Allah. Sama ketika dari Rasul. Sama ketika Rasul melihat banyak anak-anak muda yang tidak mau ke masjid pada saat itu subuh hari, apa kata Rasul? Bantu aku untuk cari kayu bakar biar ku bakar rumah-rumah mereka yang tak mau ke masjid itu. Kalau kita praktekkan ini wah luar biasa nih. Ada anak muda nggak mau ke masjid, bakar rumahnya kan. Makanya ini juga harus kita pahami secara kontekstual. Betul. Artinya ketika ada orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, ini menggambarkan bahwasanya memang keimanannya belum mencukupi untuk memahami hakikat atau makna kurban itu sebenarnya, yang ternyata akan kembali feedbacknya untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebenarnya karakter ciri-ciri mampu itu seperti apa sebenarnya Ustaz? Wah, ciri-ciri apakah dari penghasilan atau mungkin bisa ditabung gitu atau seperti apa Ustaz? Agar kita juga merasa nih Ustaz, kok sebenarnya kita mampu tapi kok nggak berkurban tahun ini kan begitu Ustaz? Baik. Ini tentunya berbeda dengan syariat haji, walaupun sama-sama dianjurkan bagi yang mampu kan gitu. Hanya saja kalau haji kan memang nominalnya sangat besar, luar biasa. Betul. Sementara kalau kurban kita hitung berapa sih biaya per ekor dari hewan ternak yang akan dikurbankan. Rata-rata kalau di Mandailing Natal 2.500.000 ke atas. Tapi kalau di Medan masih ada yang 2 juta. Seperti kami sekarang di Lubuk Pakam itu 2 juta. Saat ini masih ada 2 juta. Artinya ketika memang masih didapati dengan nominal seminimal mungkin, upayakanlah. Mau nabung atau bagaimanapun juga ceritanya. Karena ini saya rasa tidak besar kok biayanya. Beda dengan haji yang memang butuh waktu sampai puluhan tahun dan lain sebagainya. Sementara kurban saya rasa 1 tahun pun sudah cukup. Saya logikakan begini saja. Bagi para ahlul hisab ini, para perokok. Ahlul hisab ya. Berapa kira-kira rokok harganya 1 bungkus? Katakan 20.000 per hari. Kalikan 365 hari 1 tahun, berarti sudah tembus 3 jutaan. Dia berkurban rokok 3 juta per tahun, bayangkan. Luar biasa. Sementara harga hewan kurban cuma 2,5 juta, masih ada sisanya. Arti kan mampunya sebetulnya. Sebenarnya mampu, cuma saja itu tadi kemauannya tidak ada. Karena dia mungkin terlalu melogikakan, ngapain sih kurban? Dagingnya pun untuk orang lain. Betul, pikirnya. Untuk orangnya, aku nggak berkurban pun nanti dapat daging juga kan. untung rugi juga. Iya, nunggu kupon aja. Nah, saya aja tadi sebelum berangkat kemarin dapat kupon. Alhamdulillah dapat 1 kilo. Tapi sebenarnya kalau dari segi pahala apa sih Ustaz sebenarnya agar orang termotivasi untuk berkurban itu? Ya sebetulnya ini kalau kita bicara terkait soal pahala, dosa, ini berujung kepada kajian tauhid sebetulnya. Bahkan untuk menentang pemahaman kita terkait jangan sampai terlalu hitung-hitungan terkait pahala kurban, sudah dijelaskan bahwasanya bulunya itu, darahnya itu dikatakan itu nggak ada apa-apanya, itu sebenarnya nggak ada gunanya sama Allah. Kan gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi yang dilihat Allah itu apa kita, kan begitu. Bagaimana ketika kita memang betul-betul ikhlas menjadikan itu objek yang dikurbankan sebagai bukti kalau kita memang cinta kepada Allah. Jadi ketika kita bicara pahalanya sebesar apa, nggak usah hitung-hitung, kan begitu. Iya. Jadi berbuat kebaikan saja. Ya gitu sudah, Bismillah saja. Gitu aja. Baik Ustaz, di akhir segmen ini karena kita sudah di penghujung acara Ruang MUI, kami mintakan kepada Ustaz untuk closing statement selama 1 menit kurang lebih. Silakan Ustaz. Ya baik, sahabat Star FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menyimak tadi selama 1 jam ya lebih kurang terkait soal materi
sejarah ya, atau kurban kita secara historis ini yang menggambarkan bahwasanya sejak manusia pertama syariat kurban sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita harus paham bahwasanya tidaklah Allah menurunkan sesuatu melainkan memang ada hikmah yang bisa diambil. Bahkan sampai detik ini ternyata syariat ini tetap diabadikan, dilestarikan. Ini menggambarkan bahwasanya ini adalah syariat yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Walau hanya dengan seekor hewan ternak dan lain sebagainya, ini bisa menjadi wujud bukti keseriusan iman seseorang, betul-betul beriman atau tidak. Bahkan tadi juga sudah kita singgung bagaimana Rasulullah marah kepada orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Ini lagi-lagi memberikan gambaran kepada kita bahwasanya syariat kurban yang Allah sudah syariatkan mulai dari manusia pertama di muka bumi ini bukanlah hal yang bisa kita sepelekan begitu saja atau hanya kita jadikan sebagai seremoni 1 tahun sekali. Tapi secara umum kurban di sini menggambarkan setiap saat kita juga harus berani mengkurbankan apa yang kita punya. Tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustadz, saya garis bawahi tadi adalah bukti keseriusan iman. Dan tentunya bagi kita para pendengar Star FM dimanapun Anda berada, bukti keseriusan iman kita itu dibuktikan dengan cara bagaimana kita bisa atau mampu mengorbankan ya apa yang kita senangi, apa yang kita sayangi semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pembahasan kita di acara Ruang MUI kali ini. Kami dari moderator maupun narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar sekalian, dan mewakili dari segenap pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Semoga di hari raya ini menjadi hari yang bisa mengorbankan sesuatu yang kita senangi dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Ahmad Saman Farid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.